Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan belajar tentang penghitungan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 26. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Untuk penghitungan PPh pasal 21 yang akan kita pelajari hari ini adalah penghitungan bagi bukan pegawai yang menerima imbalan berkesinambungan, pejabat PNS, anggota TNI Polri, dan pensiunannya yang memperoleh honorarium atau imbalan yang bersumber dari APBN atau APBD. Lalu peserta kegiatan yang menerima imbalan. Selanjutnya, ada bukan pegawai yang menerima imbalan tidak berkesinambungan. Setelah itu, ada penerima uang pensiun, manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang diterima sekaligus. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari penghitungan PPh 21 untuk pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Nah, untuk penghitungannya ini dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, bukan pegawai yang memiliki NPWP dan tidak memperoleh penghasilan lainnya. Lalu selanjutnya ada bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya. Oke, kita akan masuk ke penghitungan pertama, yaitu untuk bukan pegawai yang telah memiliki NPWP serta tidak memperoleh penghasilan lainnya. Untuk penghitungan PPh pasal 21 sebulannya itu dengan cara mengalihkan tarif pasal 17 dengan PKP. Untuk PKP-nya ini adalah 50% dari penghasilan bruto lalu dikurangi dengan PTKP. Kita langsung masuk ke contoh soal. Doni adalah petugas dinas luar asuransi dari PT Tabaru Life. Doni sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan mempunyai NPWP. Saat ini, Doni hanya menerima penghasilan dari kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi dan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT Tabaru Life. Nah, ini pada 2018 penghasilan yang diterima oleh Doni adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel di bawah dengan total penghasilan sebesar 612 juta rupiah. Ini adalah penghitungan PPh pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2018 untuk Doni. Dengan total PPh terutangnya setahun sebesar 33 juta. Selanjutnya adalah penghitungan untuk bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya. Untuk penghitungan PPh pasal 21 sebulan itu adalah mengalihkan tarif pasal 17 dengan PKP. Nah, PKP-nya ini adalah 50% dari penghasilan bruto. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Seorang bernama Dr. Abdul Gofar adalah seorang dokter spesialis jantung yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dengan perjanjian atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien itu akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan di rumah sakit. Lalu 80% sisanya akan dibayarkan kepadanya setiap akhir bulan. Nah, selain dia praktik di rumah sakit, ia juga membuka praktik sendiri di klinik pribadi. Nah, Dr. Abdul Gofar ini telah memiliki NPWP. Berikut adalah penghasilan yang diterima oleh Dr. Abdul Gofar pada tahun 2018 dengan total penghasilan sebesar 524 juta rupiah. Berikut adalah penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2018 atas penghasilan Abdul Gofar. Nah, ini untuk dasar pemotongannya itu adalah 50% dari penghasilan bruto. Lalu setelah itu dikali dengan tarif pasal 17. Maka PPh pasal 21 terutang untuk tahun 2018 itu totalnya adalah Rp35.500.000. Nah, apabila wajib pajak ini tidak memiliki NPWP, maka PPh pasal 21 terutangnya ini dikalikan dengan 120%. Selanjutnya adalah penghitungan PPh 21 untuk pegawai yang menerima imbalan bersifat tidak berkesinambungan. Untuk
untuk menghitung PPh pasal 21 sebulannya adalah tarif pasal 17 dikalikan dengan PKP. Nah, PKP-nya ini adalah 50% dari penghasilan bruto. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Bahru melakukan jasa perbaikan kepada PT Cahaya Kurnia dengan fee sebesar 5 juta rupiah. Besarnya PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah 5% dikali 50% dikalikan dengan 5 juta rupiah. Maka piatu utangnya adalah 125 juta rupiah. Nah, apabila Bahru ini tidak mempunyai NPWP, maka besarnya PPh pasal 21 yang terutang adalah sebesar 120% dari PPh 21 yang seharusnya terutang jika Bahru memiliki NPWP. Berikutnya adalah penghitungan PPh pasal 21 untuk peserta kegiatan yang menerima imbalan. Nah, untuk penghitungannya adalah tarif pasal 17 dikali dengan penghasilan bruto. Untuk contoh soalnya adalah sebagai berikut. Sony adalah seorang atlet bulu tangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Ia menjuarai turnamen Indonesia Grand Prix Golf dan memperoleh hadiah sebesar 200 juta rupiah. Nah, untuk PPh pasal 21 atas hadiah tersebut adalah, ini tarif pasal 17 dikali dengan penghasilan brutonya, yaitu sebesar 200 juta. Nah, maka total PPh pasal 21 yang terutang adalah sebesar 22.500.000 rupiah. Selanjutnya adalah penghitungan PPh pasal 21 untuk pejabat PNS, anggota TNI Polri, dan pensiunannya yang memperoleh honorarium atau imbalan yang bersumber dari APBN atau APBD. Nah, ini pengenaannya bersifat final. Nah, berikut untuk kategorinya itu ada yang kena tarif 0%, 5%, dan 15%. Nah, ini berikut untuk contoh penghitungannya. Berikutnya adalah contoh penghitungan PPh pasal 21 untuk penerima uang pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua sekaligus. Nah, ini pengenalannya sama, bersifat final. Nah, ini untuk tarifnya berbeda-beda. Ada untuk uang pesangon diterima sekaligus, yaitu jika kurang dari 50 juta maka tarifnya 0%, untuk 50 juta sampai 100 juta tarifnya 5%, untuk uang pesangon di atas 100 juta sampai 500 juta itu kena tarif 15%. Nah, untuk yang di atas 500 juta maka kena tarif 25%. Nah, selanjutnya untuk uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua sekaligus itu untuk 0 sampai 50 juta itu kena tarif 0%, lalu jika di atas 50 juta dikenakan tarif sebesar 5%. Contoh penghitungannya adalah sebagai berikut. Pada Juli 2016, Nyonya Anindita menerima uang manfaat pensiun sebesar 176 juta. Maka untuk PPh pasal 21-nya yang harus dipotong itu untuk 50 juta kena tarif 5%, lalu untuk 126 jutanya dikenakan tarif 5%, maka total PPh terutangnya adalah 6.300.000 rupiah. Nah, untuk ketentuan pengenaan tarif dan sifat pemungkutan tersebut berlaku secara progresif selama 2 tahun kalender berturut-turut. Nah, jika tahun ketiga dan berikutnya itu dilakukan pembayaran uang pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua, maka PPh 21-nya itu dihitung berdasarkan tarif pasal 17. Nah, dikalikan dengan penghasilan bruto dan sifatnya itu tidak final. Selanjutnya kita akan masuk ke materi PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Untuk tarifnya itu hanya satu, yaitu 20%. Nah, untuk penghitungannya itu adalah 20% dari penghasilan brutonya. Untuk contoh soalnya adalah sebagai berikut. Russell Fredrickson adalah pegawai yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Ia berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak. Pada bulan Maret 2016, ia memperoleh gaji sebesar $2.500. Kurs Menteri Keuangan saat itu adalah 14.000 untuk $1. Maka PPh pasal 26 terutangnya adalah 20% dikali 2.500 kali 14.000, yaitu sebesar 7 juta rupiah. Materi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa.